قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, Pak Marzuki Mustamar itu adalah salah satu tokoh besar dari NU yang tersadarkan dari perbudakan Ba'alawi. Ya. Tersadarkan karena tesis Kiai Imad, ya, karena usaha Kiai Imad membongkar kebobrokan para kabib Ba'alawi. Karena sebelum adanya suara dari Kiai Imad yang mencuat tentang nasab Ba'alawi, ya, para tokoh-tokoh NU itu masih dininabobokkan oleh doktrin-doktrin dari para kabib Ba'alawi. Ya. Kemudian berkali-kali juga kami sudah sampaikan, ya, bersyukur banyak orang-orang yang sadar, banyak mukibin yang sadar, banyak tokoh-tokoh aswaja yang sadar dari perbudakan Ba'alawi. Ya, meskipun mereka tidak mentas 100% dari ajaran-ajaran Ba'alawi yang kental dengan syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya, tapi sudah mendingan ketika mereka sadar dari perbudakan Ba'alawi. Ya, meskipun mereka masih kental juga dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, tapi mereka tidak menghambakan diri lagi terhadap kalangan Ba'alawi. Ya, artinya sudah ada yang berkurang lah kebodohan mereka. Ya, hanya ya tinggal syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang perlu mereka sadari. Ya. Di sini ada video dari Pak Marzuki Mustamar, di mana Pak Marzuki Mustamar ini mengkritik cerita-cerita khurafat yang disebarkan oleh para kabib Ba'alawi. Ya. Tapi apakah Pak Marzuki Mustamar bisa netral? Artinya ketika ada cerita-cerita khurafat yang datang dari tokoh-tokoh NU, ya, apakah Pak Marzuki Mustamar akan mengkritik juga? Ya, selama ini belum pernah kami dengar kritikan dari Pak Marzuki Mustamar terhadap cerita-cerita khurafat yang disebarkan oleh tokoh-tokoh NU. Ya, kalau dari tokoh Ba'alawi, ini ada bukti Pak Marzuki Mustamar mengkritik. Ya, mengkritik cerita-cerita khurafat, ya, yang dibungkus dengan kata karomah oleh para kabib Ba'alawi. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Wes pokoknya ceramah di tempat jamaahnya halu tok. Kakek aneh sekali duduk satu saat, satu majelis bisa baca Yasin 90.000 kali. Renek sing ngungkuli toh. Nah kaum muslimin, ya, ini Pak Marzuki Mustamar ini mengatakan para kabib Ba'alawi itu kalau ceramah di hadapan jamaahnya, udah isinya halu semua kaum muslimin, ya. Isinya halu. Dan salah satu dari Ba'alawi yang disindir oleh Pak Marzuki Mustamar ini Bahar Smith, ya. Bahar Smith pernah mengatakan bahwa ada seorang Ba'alawi itu ketika sekali duduk itu mampu menyelesaikan baca surat Yasin 90.000 kali, ya. Coba kita simak videonya Bahar. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Bisa kamu ikuti? Nah kaum muslimin, ya, itu pernyataan dari Bahar Smith yang bercerita bahwa ada pendahulu Ba'alawi, ya, moyangnya Ba'alawi lah, ya. Ada moyangnya Ba'alawi yang sekali duduk itu bisa menyelesaikan baca Yasin 90.000 kali. 90.000 kali kaum muslimin, ya. Dikritik sama Pak Marzuki Mustamar. Katanya cerita-cerita yang seperti ini, ya, cerita halu. Ya, halu. Dan masih banyak lagi yang dikritik sama Pak Marzuki Mustamar, ya. Coba kita lanjut videonya. Kakek aneh bisa memadamkan api neraka. Renek sing ngungkuli toh. Kakek aneh sawengi mikrot ping 70. Nabi Muhammad selama hidup mekur mikrot ping siji. Kakek aneh dalam diri aneh mengalir darah dari kakek aneh. Halo, malaikat mungkar nakir dibentak sama kakek aneh.
Lah thariqah al-halu, thariqah al-halawiyah ngeten iki kalau menjangkiti umat membaiat bahaya para rawuh. Wong gawe cerita goroh wani, gawe cerita palsu wani, suwe-suwe yang gawe hadis palsu ya wani. Lalu mereka bercerita, guru kami hafal 7 juta hadis. Enten lho tengene rekaman hadis lho 1 juta gak ono, 500.000 kira-kira yang mboten enten. Lele apal 7 juta hadis sus golek teko kok apal 7 juta hadis ini lho niku leres napa ngapusi. Nah kaum muslimin ya, Pak Marzuki Mustamar mengatakan ya, klaim-klaim dari Ba'alawi itu ya, bahwasanya kakek-kakeknya mereka, para pendahulu Ba'alawi itu ada yang bisa memadamkan api neraka. Ada yang sehari itu mi'raj 70 kali. Padahal Nabi Muhammad SAW itu seumur hidup mi'raj cuma sekali. Ya, mi'raj cuma sekali. Jadi kalau berbicara tentang para pendahulu Ba'alawi, itu nggak ada yang melebihi kehebatan mereka. Ya, nggak ada yang melebihi mereka. Mereka itu paling hebat, paling istimewa, ya, paling punya karomah. Ya, selain mereka nggak ada yang karomahnya hebat-hebat seperti ya, karomah mereka itu. Bahkan sampai over. Ya, ada seorang Habib yang diklaim hafal 7 juta hadis. Sementara hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh para ulama itu jumlahnya nggak sampai 7 juta. Jadi kalau dikatakan hafal 7 juta hadis, itu hadisnya siapa saja. Ya mungkin hadis-hadis dari mimpi ya. Karena kelompok-kelompok sufi, apalagi ada ketua sufi sedunia, nempleknya juga di NU kemarin ya, Lutfi bin Yahya. Ya itu kalau kita berbicara tentang sufi ya, banyak mereka mimpi jadi dalil ya. Mungkin mimpi itu jadi hadis. Apalagi ada ya, seorang Ba'alawi yang cerita ya, ketemu sama Nabi dalam keadaan sadar, kemudian minta hadis ya, dan hadisnya dikasih apa? Hadis tentang kopi. Barang siapa yang di dalam perutnya ada kopi ya, mati dalam keadaan perutnya ada kopi, maka masuk surga. Ya banyaklah hadis-hadis yang katanya mereka dapat dari mimpi. Mungkin 7 juta itu kumpulan-kumpulan hadis yang mereka dapatkan dari mimpi juga ya. Tapi ya perlu dites, ya, bener nggak hafal 7 juta hadis? Ya. Itu melebihi Imam Bukhari, melebihi Imam Muslim, ya melebihi para imam hadis lah. Ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Leres napa ngapusi? Yang nyoto-nyoto Mbah Malik niki Jawa. Mbah Malik lho Jawa. Malih diparing gelar bin sopo al sopo, bin sopo al sopo. Niku kan memalsukan sanad. Halo. Uang nyuwun sewu, lek wis kena aliran haluwiyah sembarang dikarang dan iku jenenge gorok, jenenge palsu, jenenge ngapusi. Suwe-suwe thariqah dipalsu, sanad dipalsu, mesakaken jamaah. Kadung meten teng wiritan diwaca, tibake layu siluhum ilallah. Apa wirid yang mereka baca tidak menghantar mereka kepada ridhone Gusti Allah. Mesakaken jamaah. Nggih napa nggih? Hati-hati ojo sembarang wiritan. Yo ojo sembarang golek guru. Miyen Imam Ghazali mendapat satu hadis. Nah kaum muslimin ya, ini sudah beda lagi pembahasan kaum muslimin. Ya, kalau tadi jelas Pak Marzuki Mustamar mengkritik cerita-cerita tentang karomah yang disebarkan oleh para Ba'alawi. Dan itu disebut halu oleh Pak Marzuki Mustamar. Ya, disebut halu. Tapi apakah Pak Marzuki Mustamar ini bisa netral? Ketika ada cerita-cerita yang serupa, kemudian dikisahkan oleh tokoh-tokoh aswaja, berani nggak Pak Marzuki Mustamar mengkritik? Karena ada cerita dari Gus Baha, bahwasanya ada seorang wali yang dalam satu hari itu khatam Al-Quran 360.000 kali. Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari.
Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku mboten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Mboten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, taqra'uhu bi harfin wa sautin? Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawli al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, coba kaum muslimin ya. Berani nggak Pak Marzuki Mustamar mengkritik tokoh Aswaja yang katanya manusia Al-Quran, ulamanya Aswaja, ya, yang cerita halu. Ini cerita halu juga ini. Satu hari khatam 360.000 kali. Nah, coba. Ini kan hal yang mustahil. Ya. Baca Al-Quran itu adalah amaliyah lisan. Nggak mungkin lisan kita sanggup menyelesaikan baca Al-Quran 360.000 kali. Nggak mungkin. Dan kalau berbicara masalah, oh Gus Baha punya kitabnya. Ya sama, Ba'alawi juga punya kitabnya. Ba'alawi juga punya kitab. Bahar Smith juga punya kitab mengatakan ada pendahulunya yang sekali duduk selesai 90.000 kali baca Yasin. Ya. Sama. Tapi cerita Bahar Smith disebut sama Pak Marzuki Mustamar halu. Nah, berani nggak nyebut ceritanya Gus Baha ini halu? Ya. Apalagi kalau kita menyimak panjangnya ya cerita Gus Baha ini. Orang itu ya sudah seperti mewakili Allah. Ya, baca Al-Quran masuk ke Lahul Mahfuz. Di mana kata mereka ini baca Al-Quran tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak dengan bahasa. Ya. Jadi ke lafaz Al-Quran, lafaz ajali. Ya. Lafaznya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Ya. Yang Jibril saja nggak ngerti. Apalagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ngerti. Ya. Tapi wali ngerti. Ya. Gimana coba? Hah? Ya. Berani nggak Pak Marzuki Mustamar menyebut halu? Ya, coba. Kalau nggak berani, berarti memang nggak netral. Ya, nggak netral. Ini ada sentimen ketika berdakwah, nggak netral. Beda dengan orang-orang salafi. Orang salafi, meskipun ustadz salafi, kalau salah, ya dikritik. Meskipun salafi. Ya. Tapi kalau di Aswaja, ya coba kita lihat. Ya, berani nggak mengkritik cerita-cerita yang seperti ini? Ya, apalagi yang cerita orang yang diulamakan manusia Al-Quran seperti Gus Baha, ya. Kalau nggak berani ya berarti Mukibin ini meskipun sadar ya sama saja, ya. Masih kental juga dengan khurafat, ya. Tapi masih mendingnya itu nggak memperbudak diri ke Ba'alawi, ya. Tapi kalau kita analogikan, mereka yang sadar dari perbudakan Ba'alawi tapi masih tetap nempel di Aswaja, yaitu permisalannya sama mereka mentas dari Sepiteng, ya, tapi masuk got, ya. Tuh permisalannya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar dan mudah-mudahan para tokoh-tokoh Aswaja juga sadar, ya. Kalau mereka mengkritik Ba'alawi karena Ba'alawi ya cerita-cerita tentang halu, ya kalau bisa tokoh-tokoh Aswaja ya jangan cerita-cerita halu. Kalau memang mau cerita-cerita tentang kisah-kisah orang soleh, ya itu kisah-kisah yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, itu banyak. Ngapain cerita-cerita tentang ya, hal-hal yang nggak jelas? Ya, ada yang khatam Al-Quran sehari 360.000 kali, sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Buat apa? Ya, yang jelas-jelas ada itu ya kisah Ashabul Kahfi, ya. Kemudian kisah 3 orang yang dia terkurung di dalam goa. Itu jelas. Kisah-kisah karomah. Ya. Lah kalau kisah-kisah yang seperti disampaikan Gus Baha, disampaikan Ba'alawi, itu kisah dari mana? Nggak jelas asal-usulnya. Ya. Ya, mudah-mudahan mereka semuanya sadar. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.